Oke, balik lagi sama gue Hari Nugroho. Masih ngomongin mobil full listrik dari Hyundai, yaitu Hyundai Ioniq keluaran tahun 2020. Gue akan interview orang dari dealer Hyundai Cibubur, tanya-tanya seputar mobil ini. Teknisnya kayak gimana, do and don'ts-nya, dan insight-insight yang dia punya terkait mobil listrik ke depannya seperti apa. Oke, buat referensi lo, simak terus. Halo, Mas Andri, apa kabar? Halo, selamat siang. Siang, Mas. Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas, mau tanya-tanya nih, Mas. Boleh. Pertanyaan awam untuk orang yang kira-kira pengen beli mobil listrik, khususnya mobil listrik Hyundai Ioniq nih. Pertanyaan pertama nih, pertanyaan yang awam adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada mobil Hyundai Ioniq itu apa aja sih, Mas? Sebagai pemilik gitu. Kalau misalkan pengguna pertama kali ditanyakan bisa ngeliatin banjir atau enggak. Nah itu sebenarnya kalau masalah itu sih kita udah konfirmasi ke pihak Hyundai-nya. Selama masih batas aman, walaupun dia masih di atas, yang penting jarak sumbu roda aja jangan kelewat. Oh gitu ya? Iya. Si motor listriknya itu nempel di ban depan atau ban belakang sih? Kalau motor listrik dia ada di ban depan. Di ban depan ya? Iya. Oh, itu kalau kena air sedikit kayak lewat banjir-banjir tipis gitu nggak apa ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Karena bawahnya mobil listrik itu juga rapat kan, ada cover penutupnya juga. Oh, bagian bawahnya tuh full rapat ya? Rapat. Oke. Terus gini, Mas, berarti poinnya sekalipun lewat banjir dikit, si penggerak roda depannya aman, dan baterai yang ada di lantai bawah itu juga aman ya? Kena air nggak apa-apa? Baterai sebenarnya posisinya nggak di bawah sih. Oh gitu? Dia di bawah jok belakang. Oh, di bawah jok belakang? Iya. Bukan di lantai ya? Bukan di lantai. Oh, oke, baru tahu nih. Oke, berarti aman ya kesimpulannya. Iya. Hal utama yang harus diperhatikan sebagai pemilik mobil apa tuh? Misalnya gini kan, kalau mobil konvensional kan kita nggak boleh telat ganti oli, misalnya nggak boleh, kadang-kadang busi harus diganti, coolant segala macem. Kalau untuk mobil listrik gimana nih, Mas? Khususnya perawatan rutinnya deh. Kalau untuk khusus perawatan rutin untuk mobil Hyundai khususnya Kona EV elektrik atau Ioniq elektrik itu dia servisnya setahun sekali atau 15.000 km. Oh gitu? Ya, karena itu kita dari Hyundai sudah free spare part dan free jasa. Jadi sebenarnya untuk memakai mobil listrik udah enak. Dia bayar sekali, perawatan berikutnya udah dia free selama 5 tahun ya. Oh gitu? Iya. Perawatannya free 5 tahun tuh? Iya, 5 tahun. Jadi setiap setahun sekali atau 15.000 sampai 75.000. Oh, mantap. Tapi berarti yang jelas yang wajib adalah balik ke bengkel 1.000 km pertama. 1.000 km pertama, terus per berikutnya 15.000, 30.000, kelipatan 15.000 aja sampai 75.000 atau 5 tahun. Wih, nice banget, Mas. Gila nih programnya keren banget nih Hyundai. Betul. Bocorin dong, Mas, kalau misalkan mobil normal kan ya, bukan mobil normal, mobil biasa gitu ya. Ya, kalau servis kan datang ganti oli gitu. Iya, betul. Kalau Hyundai Ioniq ini apa tuh yang dicek tuh? Dia paling pengecekan motor listrik, paling ngecekan itu aja, khusus kayak misalkan rangkaian listriknya. Seperti yang dapat info sih Andri seperti itu. Oh, lebih ke electrical yang Ke dicek elektrikalnya aja. Karena dia kan nggak perlu ganti oli. Oh iya, nggak ada pelumasan sama sekali ya? Betul. Oke. Terus mungkin baterai juga dicek kali, Mas ya? Pasti dicek. Pasti Semua akan dicek, masalah kelistrikan pasti menyeluruh akan dicek. Oke. Mas, ada lagi pertanyaan awam nih, Mas. Itu kalau di depan kap mesin dibuka, itu tuh menurut saya yang awam itu mesin, tapi itu apa sih namanya, Mas? Sebenarnya itu hanya motor listrik aja sih, bukan mesin. Listriknya. Betul. Motor listrik aja. Jadi dia nggak ada mesin, karena kalau ada mesin kan kita butuh bahan bakar. Kalau dia hanya motor listrik aja. Kayak mobil Tamiya lah, atau yang pakai dinamo gitu. Seperti itu. Oke. Berarti mungkin saya mau minta penjelas lagi. Si motor listrik itu adalah benda yang ada di kap mesin. Betul. Terus untuk yang muterin rodanya itu ada dinamo sendiri apa enggak, Mas? Pasti ada lah. Oh, ada ya? Untuk motor. Makanya torsinya instan banget tuh ya? Ya, betul. Muter langsung di ban. Betul. Gokil. Mobil Ioniq ini tuh harus di-charge setiap hari nggak sih, Mas? Kalau untuk pengecasan sih sebenarnya kita kayak memakai gadget aja ya, Mas ya. Maksudnya nggak perlu harus yang setiap hari, karena kan kalau misalkan kita cas, misalkan kita pemakaian kan misalkan sehari cuma pakai 10%. Nah itu untuk pengecasan sih kalau misalkan mau dicas ya silahkan, tapi kalau enggak juga sebenarnya tunggu misalkan setelah beberapa hari, karena kan untuk pengaturan listriknya kan
biar lebih hemat juga kan. Oh, jadi nggak harus melulu Nggak setiap harus, dicas ya? nggak harus tiap hari dicas. Oke. Ada tips nggak nih mas, biar si baterainya let's say awet nih? Kalau saya kan awam nih, kalau untuk pakai handphone deh, kan kalau orang yang penjual toko handphone bilangnya ini di charge harus di 30% baru di charge. Kalau belum full nggak boleh dicabut. Nah, Betul. itu aturan-aturan itu berlaku nggak sih di mobil listrik biar baterainya nggak melendung gitu misalnya? Sebenarnya kalau untuk mobil listrik sih kemarin ini kita masih di info aja ya. Maksudnya dia kan kalau untuk mobil listrik kayak Kona atau Ioniq kan kalau sudah 25% kan pasti dia ada beberapa fitur yang akan berkurang, kayak misalkan AC dia hanya yang menyala yang sebelah kanan atau kecepatan maksimum hanya 90 km per jam. Nah, pada saat tinggal 20% sebaiknya kita harus melakukan pengecasan karena untuk konsumsi daya mobilnya pulih kembali atau maksimal kembali. Jadi dua info penting yang saya dapat adalah saran dari Hyundai minimum 25% harus diisi sampai full lagi ya. Diisi atau sampai full lagi. Dan tadi Mas bilang ada fitur-fitur yang mati ketika dia sudah mencapai 25%, itu fiturnya automatically berkurang sendiri dari mobil yang mikir gitu. Automatically. Wih, keren ya. Dia pasti akan berkurang. Dari segi AC dia hanya sebelah kanan aja. Driver only ya. Driver only, terus dia kecepatan maksimum hanya 90 km per jam. Keren. Oke. Terus Mas, ini kan velg bentuknya bilah-bilah kayak kipas nih Mas. Iya. Itu sebenarnya emang modelnya begitu? Apa ada kegunaan khususnya nih Mas? Itu boleh diganti nggak sih velgnya Mas? Kalau untuk velg sebenarnya kalau untuk mobil listrik itu sudah didesain khusus untuk mobil listrik karena velg itu kalau untuk di mobil listrik akan berpengaruh ke energi yang dihasilkan dari mobil listrik tersebut. Karena dia misalkan berbentuk kipas, otomatis dia akan memasukkan udara ke bagian rongga-rongga atau mesin untuk pendinginan juga sih. Jadi kalau misalkan ada beberapa faktor kalau misalkan diganti, karena kan kayak misalkan TPMS kayak yang untuk pengatur tekanan rodanya pasti akan harus di reset ulang kembali gitu-gitu, karena kan dia udah didesain, udah ada pengaturan untuk tekanan angin juga. Berarti direkomendasikan sebaiknya tidak diganti. Tidak diganti. Oke. Terus Mas, kalau misalnya nih apes-apes nih ada orang yang mobilnya kehabisan baterai di jalan, nggak nemu colokan lah gitu ya. Itu ada layanan nggak dari Hyundai yang ngejemput, bantuin gitu? Kalau selama ini misalkan untuk wilayah Jabodetabek kita ada layanan Hyundai 24 jam ya. Nanti kita tinggal telepon ke call centernya, posisinya di mana, nanti Hyundai akan datang ke lokasi tersebut. Wih, mantep, bantuin langsung ya. Iya. Horsepower sama torsinya berapa itu mobil Mas, si Ioniq? Kalau untuk yang Ioniq itu horsepower-nya kurang lebih 136 PS. Gede. Di torsi 295. Asli itu gede banget Mas. Iya. Kalau yang Ioniq, tapi kalau yang Kona dia horsepower-nya sama, tapi torsinya lebih besar 100. Dia 395 kalau yang Kona, lebih besar lagi. Gila, itu lebih gede daripada SUV leather frame yang banyak di jalanan tuh. Nah, untuk mengejar SUV leather frame kekejar tuh pakai mobil listrik. Torsinya yang gila Kona. banget sih. Iya. Oke. Terus Mas, sebagai Mas nih dari pihak otomotif, dari pihak Hyundai, ada nggak sih insight yang Mas dapat dari pemerintah mungkin gitu ya? Kapan sih mobil listrik murni ini akan menjamur di Indonesia? Terus dukungannya dari pemerintah gimana? Udah serius apa belum? Untuk khususnya stasiun-stasiun pengecasannya? Nah, untuk hal ini kan kita juga info yang saya dapatkan itu disupport sama pemerintah. Nah, untuk mobil listrik Hyundai full murni mobil listrik itu kan baru Hyundai di Indonesia. Ya. Nah, untuk kedepannya akan disupport stasiun-stasiun pengisian listriknya oleh pemerintah. Nah, ini untuk saat ini aja sudah mulai banyak Mas untuk pengisian bahan listriknya. Charging station yang ada di Jakarta khususnya ya, kayak misalkan nih contohnya kita ada di PLN Distribution Jakarta, kayak misalkan Jakarta Pusat, di Gambir, atau di Senayan City Mall, itu sudah disiapkan, kayak Ion Mall BSD, terus ada Tangerang City Mall, terus ada di Super Mall Karawaci, nah itu disiapkan kayak Permaisuri Mahakam di daerah Jakarta Pusat, atau ada di Aneka Putra Sentosa di Jalan Kapten Tendean, atau Permaisuri Sunter, Jalan Danau Sunter. Terus dia sudah ada di Jioi Menteng, di Wong Plaza, Jalan Panjang, Kedoya. Nah itu sudah disiapkan untuk yang di Jakarta. Tapi kalau di luar Jakarta, yang info yang Andri dapat saat ini ada di Gedung Sate Bandung, kayak PLN UP3 Semarang atau PLN
Ungu Surabaya, PLN Denpasar, terus ada di PLN Makassar, Hotel Aston Cirebon, atau Hotel Hyper Malioboro di Yogyakarta, atau di rest area kilometer 379 Jakarta Surabaya. Nah itu sudah disiapkan. Ya dikit-dikit kayaknya udah mulai menjamur ya Mas. Karena nanti kan juga pasti akan ditambah banyak stasiun-stasiun pengisian listriknya. Oke, berarti ini buat yang lagi nonton, kalau untuk Jabodetabek mostly kayaknya dia masih Aman. banyak aman ya. Di mall-mall juga banyak, di luar kota Juga sudah disiapkan. Khususnya ya? masih di Pulau Jawa dan sekitarnya. Oke. Karena kan nanti dia targetnya sampai estimasi 2030 itu rata-rata harus mobil listrik itu harus sudah merata. 2030 ya infonya ya? Oke. Karena harus merata. Karena untuk mengurangi emisi, polusi. Oke, Mas Andri, makasih banyak nih Oke, ngobrol-ngobrolnya, sama-sama. makasih banyak waktunya. Apa yang saya sampaikan maksudnya sesuai dengan yang orang-orang ingin tahu tentang mobil listrik. Wah, pastinya Mas saya aja yang awam banyak kagumnya dapat informasi dari Mas Andri nih sejauh ini. Makasih banyak Mas Andri, waktunya makasih banyak Hyundai Siap. udah nge-support konten ini. Oke, Sampai ketemu Mas, sama-sama. sukses selalu. Ya, gue pun udah gak sabar gimana rasanya nyetir mobil full listrik ini. Langsung aja deh, gue test drive mobilnya. Let's go! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah ada di atas mobil full listrik Hyundai Ioniq. Wow, gila. Ini pertama kalinya gue nyobain mobil listrik murni kayak gini. Sensasinya beda banget loh. Nggak ada suaranya dan ya udah gitu. Pas mesinnya udah di starter, bener-bener nggak ada suaranya kayak suara starter cikik ngeng. Itu nggak ada sama sekali. Itu sensasi yang baru banget buat gue. Nah, first impression gue dari mobil ini ketika gue naikin sekarang di daerah tol ya, di rute tol ya, tanpa musik, tanpa ada suara mesin, tapi road noise-nya masuk. Nah, untuk monitoring bagian depan ini dengan tinggi gua yang 179 cm dengan posisi duduk ternyaman gue seperti ini kap mesinnya kelihatan dikit. Dari batas wiper itu kira-kira ada 1/4 lah. Kalau dongak gini ya lebih panjang lagi kelihatan, tapi nggak sampai ujung. Nah, terus jarak dari rumah speedometer sampai ujung kaca agak lumayan jauh. Tapi overall untuk memonitor bagian depan mobil dari sisi kiri sampai kanan itu mudah, kacanya termasuk besar. Tapi untuk nengok ke kanan, nengok ke kiri, kalau kita mau belok gitu agak sedikit blind spot ya, karena pilar A-nya ini agak rebah. Ya ini pasti tujuannya untuk aerodinamika yang lebih baik seperti itu. Nah, terus untuk setir, ini gue suka banget, modelnya bagus dan lingkar kemudinya dipegangnya enak banget, firm banget, dan bahannya dia keset-keset gitu, jadi nggak bikin licin. Keren banget. Ini setirnya palang 3 dan bagian palang bawahnya gue suka nih, modelnya tuh keren gitu. Nah, terus di setirnya juga ada macam-macam tombol pengaturan head unit dan ada cruise control juga, sampai dengan ada yang unik di sini, dia ada pedal shift, cuman pedal shiftnya itu bukan untuk naikin atau nurunin gigi, tapi kalau yang sebelah kiri, pedal sebelah kiri itu gunanya untuk menaikkan level pengisian baterainya lagi kayak gitu. Jadi saat pedal gas diangkat, dia itu akan ngisi akinya. Makin tinggi levelnya, makin tinggi dayanya, impactnya, mobilnya akan semakin gede engine brake-nya. Seperti itu. Sekarang gue coba di level 1, kalau gue lepas gas, ya biasa aja, kayak engine brake biasa. Nah, kalau misalnya, ini sekarang gue naikin ke level 2, pastiin dulu belakang nggak ada mobil, gue lepas gas, nah engine brake-nya lebih berasa. Itu artinya daya yang diisi, dibalikin lagi ke dalam baterainya itu makin tinggi. Kalau misalnya level 3, dilepas, wah lebih berasa lagi nahannya. Ini sampai dengan level 3. Untuk nuruninnya pakai pedal yang sebelah kanan. Bisa dibikin level 0. Bener-bener kalau dilepas gas ya udah dia nggak ngecar sama sekali. Jadi mobilnya nggak berasa engine brake. Jadi kayak gliding aja gitu. Tapi biasanya sih kalau sama ownernya dia masukin ke level 1 biar ada efek ngecharge-nya lagi. Sama satu lagi fitur yang keren banget sih menurut gue di mobil ini, fitur yang unik adalah pendingin kursi. Nah itu penting banget tuh. Jakarta gitu yang panas gitu, ini kebetulan lagi mendung gitu ya. Ini fitur pasti berguna banget buat ngedinginin punggung kita. Jadi yang gue rasain tuh kalau misalkan gue tadi nyobain di level pendinginan yang paling dingin, itu pendinginannya cepet banget. Dari bagian punggung bawah sampai ke pinggul itu berasa dingin gitu. Wah itu sensasi yang unik sih menurut gue, karena
Ya biasanya kan kalau kayak mobil di luar negeri mungkin ini ada pemanas kursi kalau musim dingin biar kitanya tetap anget. Lah ini ada pendingin kursi. Itu rasanya unik banget ya. Beneran, dari punggung bagian bawah sampai ke pinggul gitu ya. Itu berasa dingin gitu, hembusannya cepet dingin, itu seru deh. Beneran, jadi kalau kata ownernya sih itu berguna kalau misalnya dia mau meeting gitu, udah pakai baju rapi-rapi biar punggungnya keringetan. Nah, selama perjalanan menuju tempat meeting sama klien dinyalain tuh fitur itu, asik lah. Kalau pemanas itu berguna mungkin kalau kita lagi jalan jauh, kalau kita lagi agak masuk angin gitu, biar punggungnya terasa anget gitu ya. Ini enak banget loh. Ini sekarang gue setel pemanas dengan level paling tinggi. Wah, ini rasanya bener-bener enak banget, kayak sensasi apa ya, sensasi kayak dikasih panas abis diurut gitu. Dan itu titiknya ada di punggung bagian bawah sama bagian pinggul. Itu panasnya bener-bener mantap sih. Pelan-pelan makin panas makin anget. Ini bener-bener guna sih kalau kita jalan jauh, cuaca lagi dingin, bisa nih pakai penghangat ini. Yang unik lagi dari mobil ini adalah desain kaca belakangnya. Kaca belakangnya itu kalau lihat dari spion, ini sih clear ya, spionnya itu menjangkau bagian belakang dengan baik. Cuman mungkin untuk yang baru pertama kali nyetir mobil ini kayak gua, mesti agak sedikit penyesuaian karena kacanya itu kebelah dua gitu. Itu agak sedikit penyesuaian, dan ditambah mobil ini belum ada wipernya, baru ada defoggernya sih kayaknya, seperti itu. Terus habis itu sedikit penyesuaian lagi adalah gue tuh biasa bawa mobil yang ada tuasnya gitu kan. Nah, tuas persneling ataupun tuas mobil matic ini pencetan. Jadi gua nih untuk yang masih pemula bawa mobil ini, kalau mau maju ataupun mau mundur gitu ya, kalau lagi parkir ya mesti bolak-balik ngeliatin si tombol-tombolnya itu, karena tidak ada tuas di sini. Untuk P, R, N, dan D-nya itu semuanya bentuknya pencetan. Maju dikit ngeliat, mau mundur lagi ngeliat, masih gitu. Jarinya belum hafal ya. Gua rasa sih itu nggak akan jadi masalah, karena yang pasti ketika lo udah beli mobil ini, tiap hari lo bawa, ya pasti jari lo udah akan hafal ya. Semudah kayak lo ngetik lah, gampang, mau maju mau mundur tinggal semudah gini-gini doang gitu, nggak gini-gini lagi. Itu sih poinnya. Dan untuk pengereman, nah yang gue rasain di sini adalah remnya ini diinjak dikit aja udah ngisi banget rasanya. Diinjak dikit udah nget gitu, udah bener-bener ngisi, mantap deh. Dan yang paling enaknya lagi di sini ada sunroof juga. Dan apa namanya, rumah sunroofnya nggak begitu ganggu kepala kok. Ini tinggi gue 179 cm, masih oke lah. Dan enak suasananya, jadi lebih fresh itu dalam kabin. Nah terus yang asiknya lagi, karena cuacanya agak mendung-mendung gini, gue bisa nikmatin apa namanya lampu-lampu yang ada di interior gitu. Lampu-lampu dari semua tombol-tombol, dari tombol head unit, dari tombol-tombol AC yang udah full digital gitu ya. Dan apa namanya, si cluster meternya ini juga bisa berubah-berubah warna sesuai dengan mode berkendara yang kita pilih. Ini gue so far masih pakai mode berkendara yang normal. Kalau yang normal, ya namanya mobil listrik ya, senormal-normalnya tetap aja. Kalau kita agak gas, itu tarikannya berasa loh. Nih ya, ini normal, gue agak kick down sedikit, kick down halus. Tuh, langsung instan tarikannya gitu. Ini kalau mode normal, dia biru mayoritas warna di cluster meternya. Nih sekarang gue agak coba dikit, gue ganti ke drive mode yang sport. Wah, langsung berubah, langsung agak nyentak dia sedikit tuh. Gue agak kick down, wah tarikannya instan banget. Coba lagi dikit, wah asik banget, tarikannya instan banget. Itulah kelebihan nih mobil listrik, torsinya torsi yang instan. Apa yang lo injek spontan langsung lo dapet saat itu juga. Ini gue balikin lagi ke normal. Kalau ke mode eco, dia mobilnya agak sedikit ketahan kayak gitu. Yang gue suka lagi adalah ini AC-nya dingin banget. Ini udah AC depan, AC belakang ada. Dan fitur yang lucu di sini adalah dia bisa ada fitur namanya driver only untuk AC-nya. Artinya apa? Daya listriknya akan makin hemat, dan hembusan angin yang keluar dari blower AC-nya itu cuma buat ke si supirnya doang. Itu keren, itu makin hebat. Penyimpanan dayanya makin lebih irit gitu ya. Nah terus dari sisi posisi duduk, ini gue suka banget, bangkunya cukup nyaman, nyaman malahan ya. Bahannya juga enak, dan dia ada sayapnya nih di sisi kanan sama sisi kiri. Jadi kayak semi bucket seat gitu, semi bucket seat mobil racing. Jadi badan gue udah cukup ketahan nih, kiri kanan gini, nggak lepas ke kiri ataupun ke kanan nih. Enak banget bangkunya. Ya ini bener-bener sensasi yang beda aja. Ini mobil full listrik gitu. Untuk di bawah kota, dalam kota ya pasti ya, lo bakal menghilangkan yang namanya cost
BBM. Kayak gitu, mantap banget. Nah, kemudian untuk fitur head unit, ini head unitnya juga selain untuk entertainment system, radio dan musik ya, dia itu juga bisa memonitor si mobil ini, daya baterainya tinggal berapa, kemudian part-part apa aja di mobil ini yang mengkonsumsi si baterai itu bisa dilihat dari situ. Dan kemudian di sini juga kelihatan di cluster meter tengah ada level baterainya juga kelihatan, dan ada juga level ngecharge-nya. Level ngecharge-nya juga kelihatan. Nah, terus ada satu fitur lagi yang keren yang cukup membantu untuk memonitor kondisi kiri kanan mobil ini adalah di spionnya itu tuh ada semacam logo yang ketika ada objek lain mendekati mobil ini atau kita terlalu dekat dengan objek tersebut, dia akan nyala gitu. Nyala warna orange dan juga kan ada suara peringatannya kayak gitu. Nah, untuk spionnya sendiri nih, spion kanan dan spion kirinya sih kalau buat gua ini udah cukup besar dan cukup mudah untuk memonitor sisi kanan dan sisi kiri mobil, bahkan sampai ke handle pintu belakang ya. Ini asik banget. Nah, terus apa lagi ya? Selebihnya yang gue rasain dengan naik mobil ini ya seperti mobil normal lainnya. Secara umum interiornya ini keren, bikin betah lama-lama di dalam mobil, dan nggak terlalu over futuristis gitu interiornya. Modern, tapi ya masih di sini gitu, nggak terlalu jauh ke depan gitu desainnya. Bener-bener masih ya kayak mobil normal pada umumnya lah, cuman indikatornya aja agak sedikit lain gitu. Kita biasa ngelihatnya kan indikator bensin, ini indikator baterai yang kita lihat kayak gitu. Makasih banyak buat mahasiswa dan istri yang sudah mengizinkan gua naik mobil ini, cobain mobil ini, dan juga nge-review mobil ini. Makasih banyak juga untuk pihak Hyundai yang udah ngasih informasi insight-insight buat gua, dan semoga bisa kepake buat yang nonton. Oke, gua Hari Nugroho, I'm sign out. Alright, that's all the video. Semoga bisa jadi referensi buat lo ya terkait mobil listrik ini, khususnya buat lo yang pengen beli mobil ini. Jadi tahu ya sedikit-sedikit. Gue pun juga lumayan kebuka lah setelah bikin konten ini. Asli gue seneng banget. Makasih banyak udah nonton, udah like, comment, and subscribe, karena jelas itu merupakan dukungan yang luar biasa dari lo buat gue dan juga buat channel ini. Gue Hari Nugroho pamit, sampai ketemu di video berikutnya. See ya! Nyala itu dari tadi. Udah nyala? Udah, jalan terus. Nggak ada suaranya. Oke. Cut. Woo!